Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5 di bawah perikop dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Saudara dan saudariku yang kekasih, dalam hidup sehari-hari betapa sering kita menjumpai orang yang mengalami penderitaan atau kecelakaan. Adalah sangat baik ketika orang kemudian meresponnya dengan sikap belas kasih, menanggapi dengan empati, dan kemudian mau bersolidaritas untuk membantu meringankan penderitaannya, tanpa prasangka, tanpa curiga tentang apa yang telah mereka lakukan, melainkan datang dengan penuh kasih. Namun sungguh disayangkan bahwa ketika orang mendapati sesamanya berada dalam penderitaan atau kecelakaan, kemudian ada yang menghubung-hubungkan peristiwa itu, kemalangan itu, dengan perilaku orang yang mengalaminya. Mungkin dengan mengatakan, pantas saja orang itu menjadi sial hidupnya, karena ia banyak melakukan tindakan dosa. Atau mungkin begini, orang itu telah menjadi celaka oleh karena perbuatannya yang menentang Allah. Atau juga mungkin mengatakan, dia telah menanggung akibat dari kesombongannya selama ini. Maka tepat kalau Allah kemudian murka kepadanya dan menimpakan banyak penderitaan. Saudaraku yang kekasih, bacaan bagian Alkitab kita menceritakan bagaimana orang-orang melaporkan kepada Yesus tentang kejadian tragis yang menimpa orang-orang Galilea. Begitu juga orang yang mati tertimpa menara yang rubuh di Siloam. Rupanya Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, apa pendapat mereka, bahwa orang yang mengalami malapetaka dalam hidupnya pastilah dia orang yang memiliki banyak dosa. Orang semakin besar dosanya, maka ia pastilah akan semakin sengsara hidupnya. Sebaliknya, semakin sejahtera hidup manusia,
Mereka beranggapan berarti ia adalah orang yang suci. Hal yang demikian kemudian memicu perilaku mereka yang seringkali kehilangan belas kasih kepada orang yang menderita, sebaliknya bahkan menyalah-nyalahkan mereka. Atau kemudian orang memuji-muji secara berlebihan orang yang hidupnya sejahtera dengan mengatakan engkau orang yang baik, engkau yang orang yang diberkati, engkau orang yang suci. Benarkah demikian? Saudaraku, Yesus menanggapi perkataan orang-orang itu dengan cara yang sungguh di luar dugaan mereka. Di sini Yesus mengajarkan bahwa kemalangan, bahkan malapetaka, tidak terhubung langsung dengan dosa-dosa. Yesus lebih menyoroti kepada pentingnya seseorang untuk menyadari keberadaannya yang berdosa. Apakah hidup manusia itu menderita atau sejahtera? Semua manusia hakikatnya berada dalam keadaan yang sama, yaitu berdosa. Semua manusia adalah pendosa. Dengan demikian, manusia perlu untuk senantiasa merenungi keadaan ini agar kemudian dapat sampai kepada sebuah kesadaran bahwa apapun adanya manusia, mereka tidak akan pernah bisa selamat jikalau mereka hanya mengandalkan kepada usaha-usahanya sendiri. Maka kemudian Yesus mengajarkan betapa pentingnya orang untuk bertobat. Yesus menegaskan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Saudaraku yang kekasih, kini kita mengerti bahwa apapun keadaan kita di muka bumi, siapapun kita, apapun yang menimpa kita, status kita itu di hadapan Allah itu sama. Kita adalah berdosa. Sehingga tidak perlu kita menyalah-nyalahkan orang yang sedang menderita. Juga tidak perlu kita memuji-muji orang yang berkelimpahan hidupnya. Melainkan marilah kita pikirkan nasib kita sendiri. Kita sendiri adalah orang yang berdosa. Kita sendiri membutuhkan kemurahan Allah. Kita tidak akan pernah selamat jikalau kita hanya mengandalkan kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu, mari kita bertobat. Bertobat berarti sadar akan keadaan kita yang berdosa, menyesalinya, mengakui kemurahan Allah, diikuti dengan suatu niat untuk kita memperbaiki diri, percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk hidup kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.